Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 55 soal tes skolastik ya. Terdiri dari kemampuan verbal, kuantitatif, dan kemampuan logika. Ya. Ini bisa kita temui di tes P3K atau di tes CPNS di bagian TU ya. Itu sering keluar juga. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu soalnya. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Oke, untuk nomor 1, oke, petunjuknya dulu ada contohnya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah pasangan kata paling tepat. Pada alternatif jawaban A, B, C, D, E yang memiliki jenis hubungan setara dengan pasangan kata pada soal yang tercetak dengan huruf kapital. Contohnya, gudang, barang. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Simpanan yang ada di gudang adalah barang. Demikian juga simpanan yang ada di bank adalah deposit. Oke, kita lanjut ke soalnya nomor 1. Guru sekolah itu setara dengan petani ladang. Guru kerjanya di sekolah, petani kerjanya di ladang. Seperti itu ya. Kemudian laut, samudra. Laut itu bagian kecilnya, besarnya samudra. Itu setara dengan yang D ya, pulau, benua. Pulau itu yang bagian kecilnya, benua yang besarnya. Oke, nomor 3, cacing, ular. Kalau cacing ini yang tidak buas ya, ular itu buas. Berarti yang E, merpati elang. Itu ya, setara ya. Kemudian gigi taring itu karnivora, itu setara dengan yang A, cakar, binatang buas. Kemudian orang bodoh itu ilmu, berarti orang bodoh tidak punya ilmu, berarti setara dengan C, orang menganggur tidak punya pekerjaan. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 7, pilihlah kata pada alternatif jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat untuk melengkapi pasangan kata pada ruas sebelah kanan. Contoh, kapal nahkoda, pesawat. Jawaban tepat adalah pilot. Ya, mirip seperti tadi ya, cuman ini sudah ditentukan kalimat yang setaranya, tapi belum lengkap ya. Contoh, bulu hidung, udara, alis. Nah, bulu hidung itu untuk menyaring udara ya. Berarti kalau alis itu untuk menyaring keringat. Jawaban yang B. Kemudian nomor 7, baju. Kata lainnya pakaian. Berarti beras. Baju itu bagian dari pakaian. Berarti beras itu bagian dari pangan ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 8 sampai dengan nomor 10. Pilih pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada bagian kalimat. Antar bagian kalimat tersebut memiliki hubungan yang analogis. Contoh, titik-titik berhubungan dengan nasi sebagaimana air berhubungan dengan titik-titik. Jawabannya yang berhubungan dengan nasi adalah piring. Dan air berhubungan dengan gelas. Berarti jawabannya adalah B, piring dan gelas. Kita lanjut untuk nomor 8, berhubungan dengan tulang sebagaimana gedung berhubungan dengan jawabannya adalah yang D, tubuh. Ya, tubuh itu berhubungan dengan tulang, kemudian sebagaimana gedung berhubungan dengan rangkai. Lanjut, yang nomor 9, titik-titik berhubungan dengan siswa sebagaimana dosen berhubungan dengan titik-titik. Jawabannya adalah yang C, mahasiswa dan guru ya. Mahasiswa berhubungan dengan siswa, dosen berhubungan dengan guru ya. Lanjut, titik-titik berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan, jawabannya adalah yang B, yaitu pelaut dan penerbang ya. Oke, untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 25, tentukan simpulan tepat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Contoh,
semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman, sebagaimana pengemudi menggunakan sarung tangan. Simpulan yang tepat adalah jawabannya yang C, sebagaimana pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Kita lanjut nomor 11. Semua mesin mempunyai katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Simpulan yang tepat adalah simpulannya adalah yang D ya. Sebagian mesin berukuran tidak kecil ya, tapi semuanya itu memiliki katup ya. Sebagian mesin berukuran kecil, tidak kecil dan memiliki katup. Jawabannya yang D. Nomor 12. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai bahan ajar untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah jawabannya yang C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. 13. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah jawabannya adalah yang D, termasuk hewan bukan mamalia. 14. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Asep menghadiri pesta keluarga, sedangkan Dadang tidak hadir. Simpulan yang tepat adalah itu yang B. Dadang bukan kerabat dekat keluarga. 15. Jika laut pasang dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Simpulan yang tepat adalah, ini silogisme ya, berarti yang sama, itu yang tenggelam itu dihapus, jadi tinggal awal dan akhir. Simpulannya adalah jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Ya, ini negasinya. Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar, kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu hari libur nasional. Simpulan yang tepat adalah jawabannya yang B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Kita lanjut nomor 17. Semua calon mahasiswa melakukan tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Simpulan yang tepat adalah jawabannya yang A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 menempuh tes psikologi. Lanjut nomor 18. Buku-buku yang diletakkan dalam rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Simpulan yang tepat tentang penerbit A adalah jawaban yang B, tidak menerbitkan buku yang tidak murah. 9. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Samuel adalah jawabannya yang B ya. Bunga bukan mawar. 20. Peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes potensi akademik. Mada tidak lulus SNMPTN 2009. Simpulan yang tepat tentang Mada adalah jawabannya yang E, telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. 21. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang tepat adalah jawaban yang E, sebagian pelaut bukan penyelam. 22. Para pedagang di kampung Melayu memiliki pinjaman uang di bank rakyat. Bank rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang. Simpulan yang tepat adalah jawabannya yang C. Para pedagang di kampung Melayu memiliki jaminan di bank rakyat. 23. Metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker pada tahun 1960-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan tahun 1980-an, 65%. Penderita kanker hidup selama 8 tahun. Simpulan yang tepat adalah jawabannya yang D. Tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1960-an. Semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas F yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Belanda. Simpulan yang tepat tentang siswa kelas F adalah jawabannya yang C. Yang tidak dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. 25. Lampu neon 20 watt lebih terang daripada lampu 20 watt. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya.
Simpulan yang tepat tentang bola lampu 20 watt adalah jawabannya yang E, tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu neon 20 watt. Oke, kita lanjut ke soal kuantitatif ya. Soal 26 sampai dengan 35 bukan soal yang berkaitan dengan kemampuan kuantitatif. Untuk mengerjakan soal nomor 26 sampai dengan 35, tentukan pilihan jawaban yang tepat. Oke, nanti akan kita jelaskan caranya dipakai di kertas lain ya. Nggak apa-apa, ini kita jawab dulu aja. Nanti setiap nomor akan ada penjelasannya. Oke, nomor 26 itu 2, 4, 8, 14, 22. Ini ditambah 2, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10 ya. Berarti 22 tambah 10 sama dengan 32. Oke, kemudian lanjut 27, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. Jawabannya adalah 76 ya. Ini bilangan Fibonacci ditambahin angka sebelumnya. 3 ditambah 47, 7 ditambah 4, 11, 11 tambah 7, 18, dan seterusnya ya. Berarti 47 ditambah 29 itu adalah 76. Oke, nomor 28, jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573, maka P jawabannya adalah yang A, P sama dengan Q. Berikut penjelasannya. Ya, jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573, maka jawabannya adalah seperti ini. Di 0,573% per 100 dikali 6,54. Kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Biarkan saja dulu seperti ini. Kemudian yang Q itu 6,54% dari 0,573. Kita buat seperti ini, persenkan per 100. Ternyata lihat pembilangnya ternyata sama ya, walaupun dia kebalik ya. Ini kiri Kak, 0,573 sebelah kiri, ini 0,573-nya sebelah kanan. Ini dia ada sifat komutatif ya. A kali B sama dengan B kali A, berarti ini sama. Jadi kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Nomor 29, jika A bilangan yang menyatakan 33, 1/3% dari 18, dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 19, maka jawabannya ya E, A kurang dari B. Berikut penjelasannya. Nomor 29, jika A bilangan yang menyatakan 33, 1/3% dari 18, dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 19, maka ini penjelasannya 33 1/3% dari 18 berarti dikali. Ingat ya, kata dari ini artinya dikali 18. Nah, ini 33 dikali 3 99 tambah 1 100. Berarti 100/3% dikali 18. Nah, ini kan 100/3% ini kan 100/3 per 100 lagi ya. Nah, berarti nanti dikali balik 100/3 dikali 1/100 ya, maka dapatnya 100/300. Ini 100/300 ya, dikali 18, berarti ini 02 coret, tinggal 1/3 dikali 18, itu dapatnya 18/3. Biarin aja dulu ya, nggak usah ditulis 6, biarin aja dulu. Kemudian yang B, 1/3 dari 19, jadi kan 19/3, lihat 18/3 dengan 19/3, maka bisa kita bandingkan ya, karena penyebutnya sama. Jadi yang ini, yang A lebih kecil dari yang B. Nomor 30, 6M5 dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 4.445. Nilai M pada perkalian di atas adalah jawaban yang A. 3. Berikut penjelasannya. 6M5 kali 7 ya, hasilnya ini. Berarti gini caranya, 6M5 dikali 7 sama dengan 4445 ya. Maka 445 dibagi 7 aja. Jawabannya adalah 635. Nah, M-nya kan ada di tengah, berarti M-nya adalah 3 kan. Oke, seperti itu jawabannya. 31, 62N dikali N sama dengan 3125. Nilai N pada perkalian di atas adalah jawabannya yang B, 5. Berikut penjelasannya. Baik, berikut penjelasan nomor 28 ya. Jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573,
Maka jawabannya adalah seperti ini. D 0,573% per 100 dikali 6,54. Kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Biarkan saja dulu seperti ini. Kemudian yang Q itu 6,54% dari 0,573. Kita buat seperti ini, persenkan per 100. Ternyata lihat pembilangnya ternyata sama. Ya, walaupun dia kebalik ya. Ini kiri Kak. 0,573 sebelah kiri, ini 0,573-nya sebelah kanan. Ini dia ada sifat komutatif ya. A kali B sama dengan B kali A, berarti ini sama. Jadi kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Kemudian berikut penjelasan nomor 29. Jika A bilangan yang menyatakan 33 1/3% dari 18 dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 19, maka ini penjelasannya 33 1/3% dari 18 berarti dikali, ingat ya, kata dari ini artinya dikali 18. Nah, ini 33 dikali 3, 99 tambah 1, 100. Berarti 100/3% dikali 18. Nah, ini kan 100/3% ini kan 100/3 per 100 lagi ya. Nah, berarti nanti dikali balik 100/3 dikali 1/100 ya. Maka dapatnya 100/300. Ini 100/300 ya. Dikali 18. Berarti ini 02 coret. Tinggal 1/3 dikali 18. Itu dapatnya 18/3. Biarin aja dulu ya. Nggak usah ditulis 6. Biarin aja dulu. Kemudian yang B. 1/3 dari 19. Jadi kan 19/3. Lihat 18/3 dengan 19/3 maka bisa kita bandingkan ya. Karena penyebutnya sama. Jadi yang ini yang A lebih kecil dari yang B. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikut penjelasan nomor 30. 6M5 kali 7 ya. Hasilnya ini. Berarti gini caranya. 6M5 dikali 7 sama dengan 4445 ya. Maka 445 dibagi 7 aja. Jawabannya adalah 635. Nah, M-nya kan ada di tengah. Berarti M-nya adalah 3 kan. Oke, seperti itu jawabannya. Nomor 31 juga mirip ya. Tapi ini dia dikali. Kita bisa langsung menjawab karena buntutnya 5 ya. Maka kalau buntutnya 5 pasti di sini adalah 5. Bukan angka yang lain. Karena 5 kali 5, 25 ya. Kalau di sini selain 5, maka di sini juga angkanya bukan 5 pastinya. Ya, maka kita bisa langsung menebak ini N sama dengan 5 ya. 32, 8 per P sama dengan P per 12,5. Nilai P pada persamaan di atas adalah D10. Berikut penjelasannya. 32, 8 per P sama dengan P per 12,5. Ini caranya dikali silang ya. Dikali silang maksudnya gini. Ini dikali ini, P kali P, nih 8 kali 12,5 ya. P kali P itu P pangkat 2, 12,5 kali 8 itu 100. Nah, pangkat ini hilang, maka ruas kanannya diakarin, karena kebalikan pangkat itu akar. Kemudian angka 100 adalah 10. Itu jawabannya ya. 33, Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Nilai Q pada persamaan di atas adalah jawabannya yang B, 2. 34, data tanggal hari ini 17/06/2009, tanggal lahir 25/11/1967. Berdasarkan data di atas, si orang itu adalah jawabannya yang A, 41 tahun 6 bulan 22 hari. Berikut penjelasannya. Ini ada datanya seperti ini. Kemudian berdasarkan data di atas, usia orang itu adalah, caranya sebenarnya tinggal masa sekarang dikurangin masa lahirnya ya. Hari ini kan 2009 ya. Dan ini bisa kita buat ya, di sini minjem ya dia. Di sini kan dari yang di sini ini tanggal ya. Tanggal ini ditambahin 30 karena supaya dia minjem dari sini, dari bulannya ya. Bulannya dari 6 dia dipinjam. Jadi sini nambah 30 jadinya 47. Berarti di sini 47 kurang 25 itu 22. Dan ini tadinya kan 5 ya. Karena udah kena pinjem kan tadinya di sini tinggal 5. Nah, 5 juga nggak bisa dikurang 11. Dia pinjem lagi dari 1 tahun. Jadinya 5 tambah 12 dia dapatnya 17. Ya, saya ulangi di sini kan udah 5 ya. Jadi 5
ini nggak bisa dikurang 11, berarti dia pinjam lagi. Dari sini 1 tahun itu 12 bulan, berarti 12 tambah 5 itu 17 nih. 17 dikurang 11 itu 6. Dan ini 2008 normalnya dikurang 1967 dapatnya 41. Jadi dari sini ya 41 tahun, 6 bulan, 22 hari itu jawabannya. 35 data 3 jam 35 menit 25 detik. 4 jam 45 menit 30 detik. Jumlah waktu pada data di atas adalah jawaban yang A, 8 jam 29. Mirip, tapi dia jam menit detik di sini langsung kita tulis saja. Kemudian ini ngerjainnya kalau tadi dari sebelah kiri, ini ngerjain dari sebelah kanan ya. Dari detik dia nggak bisa. Berarti kalau nggak, ini ditambah, sorry. Kalau ditambah ini seperti biasa aja 60. Kemudian ini ditambah 80, ini ditambah 7. Ingat ini detik, menit, jam. Kemudian detik ini tidak boleh 60 atau lebih, itu tidak boleh. Kalau dia 60, maka dia bisa pindah ke sini menjadi 1 menit. Maka ini pindah aja ke sini 1 menit. Maka ini kan udah dipindah jadinya 0. Ini nambah 1 jadi 81. Dan menit juga nggak boleh melewati 60 juga. Maka 60 menit ini pindah menjadi 1 jam. Sehingga yang sebelah sini nambah dari 1 jadi 8 jam. Berarti ini berkurang 60 menit tinggal 21. Jadi jawabannya 8 jam 21 menit dan 0 detik. 1 menit 0 detik. Lanjut ke soal figura ya. Ini untuk soal nomor 36 sampai dengan 45 pilih satu jawaban yang merupakan kelanjutan logis dari suatu pola tertentu yang ada di jawaban bawahnya. Contoh seperti ini bisa dilihat, dia berputar ya gambarnya. Bisa searah jarum jam. Oke, 36 bisa dilihat ini ada segitiganya seperti itu. Maka jawabannya adalah yang A ya. Kemudian nomor 37 ini lihat garisnya ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3. 1, 2, kemudian sini 3, berarti ada 6 ya. Yang C jawabannya. Kemudian nomor 38 itu ada bintang, ada garis, tinggal dijadikan 1 ya. Dijadikan 1, jadinya adalah yang D. Kemudian nomor 39 ini kayak apa ini ya, kayak bumerang. Ini ada 4, kemudian ada 3, kemudian ada 2, berarti yang tanda tanya ini 1 ya. Jawabannya yang A. Nomor 40 kita lihat di sini panahnya bertambah 1 ya. Panahnya tadinya yang itu 2, 3, 4, berarti nanti dia 5, berarti jawabannya yang B. Kemudian kita lihat titiknya, nomor 41, titiknya ada 4, ada 3, ada 2, berarti cari yang titiknya ada 1. Itu jawabannya yang C ya. Garisnya juga begitu ya. Garisnya berkurang juga. 42, lihat garisnya, garis yang horizontal dan vertikal ya. Itu berarti jawabannya yang C. Kemudian 43, di sini lihat dia berputar ya. Berputar seperti itu, seperti bunga ya. Itu jawabannya yang A. Kemudian nomor 44 ini jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Ya. Kita lengkah. Lihat lengkah. Gambar pertama panahnya ke bawah, gambar ketiga panahnya ke atas, berarti gambar kelima juga panahnya ke bawah ya, dilengkah. Kemudian lihat 45, lihat titik dadunya dari 4, 3, 2, berarti kita cari yang 1, berarti jawabannya yang C. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 46 sampai dengan nomor 55, tentukan kesimpulan yang tepat berdasarkan fakta atau informasi yang disajikan dalam setiap teks. Oke, contoh. 6 orang pelari yakni J, K, L, M, N, dan O mengikuti suatu seri balapan dengan hasil sebagai berikut. J selalu menyelesaikan balapan di depan N, tetapi di belakang O. K selalu menyelesaikan balapan di depan L, tetapi di belakang O. M selalu menyelesaikan balapan di depan L, tetapi di belakang J. Urutan pemenang dalam balapan tersebut adalah jawabannya paling tepat adalah yang B. Oke, jangan kita bahas dan masing-masing nomor akan kita beri penjelasannya ya. Lanjut, teks A. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, putih, merah, kuning, dan hijau selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pernyataan yang pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning.
Kemudian baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Urutan warna baju yang dipakai oleh Tina mulai Senin sampai Rabu adalah jawabannya yang E. Berikut penjelasannya. 7. Urutan warna baju dipakai Tina di hari Senin, Rabu, dan Jumat adalah jawabannya yang A. Putih, merah, biru. Berikut penjelasannya. Urutan warna baju dipakai oleh Tina mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat adalah jawabannya yang E. Merah, hijau, biru. Berikut penjelasannya. Kemudian kita lanjut. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, dan Toga duduk mengelilingi satu meja bundar. Gael duduk di berseberangan dengan Aga, Michael duduk di antara Togi dan Lala, Laura dan Lala duduk tepat berhadapan, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga, Didi duduk tepat di sebelah Aga. Oke, seperti ini yang ada tinta merah ini sudah saya tulis, ada meja bundar ya, sini ada GTML, ini inisial dari nama masing-masing. Nah, inilah kemungkinannya sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya nomor 49. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah jawabannya yang B. Rani duduk dipisah 2 kursi dengan Togi. Lihat Rani, lihat Togi ya. Dia terpisah 2 kursi. Dari U dan G. U itu punya si, iya, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Laura ya. Laura, Gael, maka Rani dan Togi. Oke, kita lanjut. 50. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah jawabannya yang C. Didi dan Togi duduk berhadapan. Didi dan Togi duduk berhadapan ya. Lanjut. Bila Michael dan Rani duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah jawabannya yang D. Rani duduk di antara Laura dan Didi. Lihat Rani ya, duduk di antara Laura dan Didi. Bila Michael dan Rani duduk berseberangan, Rani duduk di antara Laura dan Didi. Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah, yang tidak benar ya. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Gael dan Togi. Ya, salah ya. Gael dan Togi dia sebelah. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Teks C. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. Nia lebih tinggi daripada nilai Poppy. 2 kali nilai Kiki. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan hasilnya sama dengan nilai Sinta. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton, namun hanya sepertiga nilai Sinta. Nomor ketiga, hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton yang benar adalah jawabannya yang E. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy, sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Berikut penjelasannya. 54. Jika semua nilai berupa bilangan bulat siswa yang pasti bernilai genap adalah jawabannya yang C. Ria. 55. Siswa yang memiliki nilai tertinggi dan nilai terendah adalah yang A. Ria, Sinta, Kiki, Poppy, dan Toton. Berikut penjelasan nomor 55. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar. Nah, di sini ya, nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. 2 kali nilai Kiki. Ini dari soal, kita bisa buat Ria lebih besar dari Poppy, Ria sama dengan 2 kali Kiki. Oke, bisa kita simpulkan, Ria berarti lebih besar dari Kiki ya. Dari sini terlihat ya, karena Ria sama dengan 2 kali Kiki. Nomor 2, pernyataan kedua, jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan hasilnya sama dengan nilai Sinta. Poppy tambah Kiki sama dengan Sinta kan. Berarti Sinta itu pasti lebih besar dari Poppy. Sinta juga pasti lebih besar dari Kiki. Ya kan? Karena kan kalau ditambahin maka hasilnya jadi sama dengan Sinta ya. Dari sini kita bisa buat 2 kesimpulannya. Kemudian nomor 3, pernyataan ketiga, nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Namun hanya sepertiga nilai Sinta. Jadi di sini Poppy berarti lebih besar daripada nilai Toton ya. Poppy sama dengan sepertiga nilai Sinta ya kan. Berarti Poppy itu kurang dari nilai Sinta. Nah, dari syarat 2 dan 3 maka kita bisa menyimpulkan Poppy ditambah Kiki sama dengan Sinta. Tadi udah ya di atas ini.
Kemudian Poppy sama dengan 1/3 Sinta dari sini ya. Nah, dari sini bisa disubstitusikan. Poppy ini sama dengan 1/3 Sinta. Berarti Poppy yang di sini bisa diganti dengan 1/3 Sinta. Ingat, ini diganti substitusi ya. Masuk ke sini jadi berubah. Ini dia. 1/3 Sinta tambah Kiki sama dengan Sinta. Nah, dari sini kita sepertiga Sintanya pindah menjadi dikurang. Pindah luas kanan. Berarti Sinta dikurang 1/3 Sinta. Di depan Sinta ini sebenarnya 1 ya. 1. Berarti sama aja kayak 1x dikurang 1/3 x gitu. Mirip seperti gini. 1x dikurang 1/3 x. Berarti ini 1 ini kan 3/3 ya. 3/3 x dikurang 1/3 x. Maka dapatnya 2/3 x. Ya. Berarti dapatnya 2/3 Sinta. Dari sini bisa kita lihat simpulannya adalah Kiki lebih besar dari Poppy. Ya. Oke, lanjut. Dari pernyataan 1, Ria sama dengan 2 kali Kiki. Ria sama dengan 2 kali 2/3 Sinta. Dari sini ya, Kikinya kan 2/3 Sinta. Nih, berarti Kiki yang ini bisa diganti 2/3 Sinta. Kita kaliin, dapatnya 4/3 Sinta. Sehingga kesimpulannya adalah Ria lebih besar dari Sinta. Jadi kesimpulannya adalah Ria lebih besar dari Sinta, lebih besar dari Kiki, lebih besar dari Poppy, lebih besar dari Totong. Ya, berarti yang paling. Oke, seperti itu 55 soalnya. Silakan diulang-ulang. Semoga bermanfaat dan semoga soal-soalnya banyak yang keluar. Ya, semoga kita bisa mengerjakan tes P3K atau CPNS atau soal kedinasan yang lain. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe ya.